Ubah pikiranmu menjadi kenyataan. Sekarang saatnya. Pernahkah kamu berpikir tentang kekuatan besar yang tersembunyi di dalam dirimu? Ini bukanlah kekuatan magis atau supranatural, melainkan sesuatu yang lebih nyata dan terjangkau, kekuatan pikiranmu. Bayangkan sejenak bahwa pikiran-pikiran yang kamu rawat setiap hari seperti biji-bijian. Setiap ide, keyakinan, dan keinginan yang kamu tanam di alam sadarmu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang kokoh yang buahnya membentuk hidupmu. Namun ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Jika kamu tidak secara sadar memilih biji mana yang akan ditanam, gulma ketakutan, keraguan, dan penundaan akan menguasai taman mentalmu. Dan ketika itu terjadi, hasil panenmu pasti akan terasa pahit. Di sisi lain, jika kamu memutuskan untuk dengan sengaja menumbuhkan pikiran-pikiran positif, jelas, dan penuh tekad, kamu akan menciptakan kondisi sempurna untuk kehidupan yang luar biasa. Kabar baiknya adalah kendali atas taman ini sepenuhnya ada di tanganmu. Inilah saatnya, inilah waktunya. Kamu bisa mulai sekarang. Namun sebelum melangkah lebih jauh, mari kita renungkan sesuatu yang mendalam. Siapakah kita sebenarnya? Apa yang mendefinisikan kita? Apakah kita hanya hasil dari kondisi-kondisi di sekitar kita? Atau apakah kita mampu melampaui batasan-batasan eksternal ini dan menciptakan realitas kita sendiri? Pikirkan hal ini. Thomas Edison, pria yang gagal, ribuan kali sebelum berhasil menyalakan bola lampu listrik pertama, pernah berkata, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Dia tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses. Dia juga memahami bahwa kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pikiran yang disiplin dan teguh. Edison menyadari bahwa pikiran-pikiran yang kamu pelihara adalah bata-bata yang digunakan untuk membangun hidupmu. Dia tidak menunggu kondisi sempurna, dia menciptakannya. Dan kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Sekarang bayangkan cerita-cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri setiap hari. Narasi apa yang mendominasi pikiranmu? Apakah cerita-cerita tentang kekurangan, ketidakmungkinan, atau ketidakmampuan? Atau justru tentang kelimpahan, kesempatan tanpa batas, dan tujuan yang belum tercapai? Ingatlah Walt Disney yang dipecat dari sebuah surat kabar karena kurang imajinatif. Hari ini, namanya menjadi sinonim dengan impian yang menjadi kenyataan dan dunia-dunia ajaib. Disney tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan jalannya. Dia fokus pada visi internalnya tentang dirinya dan masa depan yang ingin dia ciptakan. Dan visi itu, yang diberi makan oleh pikiran-pikiran yang jelas dan konsisten, akhirnya menjadi kenyataan. Ini mengajarkan kita pelajaran penting. Dunia di sekitarmu hanyalah cerminan dari dunia di dalam dirimu. Untuk mengubah yang luar, kamu harus mengubah yang dalam terlebih dahulu. Jadi, bagaimana tepatnya kita memulai transformasi ini? Kita mulai dengan pola pikir. Pola pikir adalah tanah tempat segala sesuatu tumbuh. Jika tanahnya subur, semua biji yang kamu tanam akan berkembang. Tetapi jika tanah itu tercemar oleh pikiran negatif dan keyakinan pembatas, bahkan niat terbaik sekalipun akan layu. Berapa kali kamu mendengar dirimu berkata, "Ini tidak akan berhasil" atau "Aku tidak cukup baik"? Pernyataan-pernyataan ini, meskipun tampaknya tidak berbahaya, adalah racun bagi pikiranmu. Mereka melemahkan kepercayaan dirimu dan merusak usahamu bahkan sebelum kamu memulainya. Namun inilah rahasia, kamu bisa mengubahnya. Kamu bisa memprogram ulang pikiranmu. Gantikan frasa-frasa merusak diri ini dengan afirmasi yang kuat. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku bisa melakukannya. Aku memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang aku inginkan." Setiap rintangan adalah peluang yang tersamar. Ulangi kata-kata ini tanpa lelah sampai menjadi bagian darimu. Karena perubahan sejati dimulai dari bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri. Ketika kita bekerja untuk menciptakan pola pikir baru ini, kita harus menerima pentingnya kejelasan. Kejelasan adalah mercusuar yang membimbing perjalananmu. Tanpa kejelasan, kamu akan mengapung di air yang keruh tanpa tahu kemana kamu menuju. Pikirkan Henry Ford yang merevolusi industri otomotif dengan visi yang sederhana tapi sangat jelas.
memproduksi mobil yang terjangkau untuk semua orang. Dia tidak mencoba mengesankan siapapun atau mengikuti tren sesaat. Dia tahu persis apa yang diinginkannya dan fokus sepenuhnya pada hal itu. Lalu bagaimana denganmu? Apa visimu? Apa yang benar-benar penting bagimu? Luangkan waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tuliskan, visualisasikan, rasakan. Ketika kamu memiliki kejelasan tentang apa yang kamu inginkan, alam semesta akan bekerja untuk membantu kamu mencapainya. Tapi ingat, kejelasan tanpa tindakan hanyalah mimpi yang tertidur. Disinilah bagian penting lain dari teka-teki ini masuk, tindakan. Ya, tindakan. Seberapa kuat pun pikiranmu dan sejelas apapun visimu, tidak akan ada yang terjadi jika kamu tidak bertindak. Tindakan adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin pencapaian. Abraham Lincoln, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah, mengalami kegagalan tak terhitung sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat. Dia kalah dalam pemilu, gagal dalam bisnis, dan mengalami depresi parah. Namun dia tidak pernah berhenti bertindak. Bahkan ketika tampaknya semua melawan dirinya, dia terus melangkah demi langkah hingga akhirnya mencapai tujuannya. Apa yang bisa kita pelajari dari Lincoln? Bahwa tindakan yang konsisten, terutama dalam menghadapi kesulitan, membedakan mereka yang bermimpi dengan mereka yang mencapai. Namun tindakan saja tidak cukup. Itu harus didukung oleh disiplin. Disiplin adalah fondasi tak terlihat yang menopang semua pencapaian besar. Tanpa disiplin, kemajuan apapun yang kamu capai hanya akan bersifat sementara. Bayangkan seorang musisi yang hanya berlatih ketika dia merasa terinspirasi, atau seorang atlet yang hanya berlatih ketika dia termotivasi. Mereka tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Disiplin tidak bergantung pada suasana hati atau kondisi. Ini adalah pilihan sadar yang dilakukan berulang kali, hari demi hari. Ini adalah janji untuk terus maju, bahkan ketika semangat mulai memudar. Ini adalah kebiasaan untuk memprioritaskan hal-hal penting, apapun gangguan di sekitarmu. Dan inilah intinya, disiplin bukanlah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir. Ia dikembangkan melalui latihan yang konsisten. Mulailah dari hal-hal kecil. Tetapkan tujuan harian dan capailah tanpa pengecualian. Seiring waktu, tindakan-tindakan kecil ini akan menumpuk dan menciptakan fondasi kokoh untuk sukses. Selagi kita maju dalam perjalanan ini, kita harus mengingat pentingnya rasa syukur. Rasa syukur adalah pengakuan atas nilai dari apa yang sudah kamu miliki. Ia memperkuat energi positifmu dan menarik lebih banyak berkah ke dalam hidupmu. Pikirkan Oprah Winfrey yang bangkit dari kemiskinan ekstrem untuk menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dalam banyak wawancara, dia sering menyebutkan bahwa rasa syukur adalah kunci dalam transformasinya. Dia belajar menghargai setiap kemenangan kecil, setiap kesempatan, dan setiap orang yang dia temui di jalannya. Sikap bersyukur ini tidak hanya membantunya mengatasi kesulitan, tetapi juga menarik lebih banyak peluang dan hubungan bermakna. Lalu bagaimana denganmu? Untuk apa kamu bisa bersyukur hari ini? Mungkin sesuatu yang besar, seperti kesehatanmu atau keluargamu, atau mungkin sesuatu yang kecil, seperti secangkir kopi yang kamu minum pagi ini. Apapun ukurannya, praktikkan rasa syukur setiap hari. Ini akan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya. Namun kehidupan bukanlah garis lurus. Ada tikungan, jatuh, dan kejutan yang tak terduga. Disinilah adaptabilitas berperan. Adaptabilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan fokus pada tujuan akhir. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, dipecat dari perusahaan yang dia dirikan. Alih-alih menyerah, dia menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk menemukan kembali dirinya. Dia mendirikan perusahaan lain, Next, yang kemudian dibeli oleh Apple, membawanya kembali ke puncak kepemimpinan raksasa teknologi tersebut. Jobs tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, itu adalah arah baru. Dia menerima perubahan dan mengubah tantangan menjadi trampolin menuju kesuksesan. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menghadapi kesulitan? Ingatlah, menjadi fleksibel bukan berarti menyerah pada impianmu. Itu berarti menemukan cara baru untuk mewujudkannya. Bersamaan dengan adaptabilitas, datanglah ketangguhan.
Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dengan cepat dari pukulan kehidupan. Ini adalah otot yang semakin kuat setiap kali kamu mengatasi rintangan dan tetap maju. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, terpisah dari keluarga dan bangsanya. Namun dia tidak pernah kehilangan keyakinan pada misinya. Ketika akhirnya dibebaskan, dia membawa Afrika Selatan menuju rekonsiliasi dan perdamaian. Ketangguhannya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Bagaimana denganmu? Tantangan apa yang sedang kamu hadapi hari ini? Ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk belajar bangkit lebih kuat. Ketangguhan bukanlah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir. Ia terbentuk melalui pengalaman yang kamu jalani dan atasi. Dan akhirnya, kita sampai pada pembelajaran terus-menerus. Pembelajaran adalah oksigen yang menyuburkan perkembangan pribadi dan profesionalmu. Di dunia yang berubah begitu cepat saat ini, berhenti berarti tertinggal. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, meluangkan berjam-jam setiap minggu untuk membaca dan pengembangan diri. Dia tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan untuk tetap relevan, kamu harus terus belajar. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan untuk memperluas cakrawala pikiranmu? Bacalah buku, tonton ceramah, bicaralah dengan orang-orang yang kamu kagumi. Jangan ragu untuk mencari pengetahuan, karena semakin banyak yang kamu ketahui, semakin banyak yang bisa kamu lakukan. Pada titik ini, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku berbagi semua ini padamu? Karena aku tahu bahwa kamu memiliki potensi untuk mencapai hal-hal luar biasa. Aku tahu bahwa seperti Edison, Disney, Ford, Lincoln, Jobs, dan banyak lainnya, kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi kenyataan. Namun untuk itu, kamu harus bertindak sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Setiap detik yang kamu tunda adalah detik yang hilang. Setiap menit menunggu adalah menit yang bisa kamu investasikan untuk masa depanmu. Jadi putuskan sekarang, apakah kamu akan tetap menjadi penonton dalam hidupmu sendiri atau menjadi pemeran utamanya? Akankah kamu membiarkan keadaan menentukan nasibmu atau mengambil kendali dan menciptakan hidup yang selalu kamu impikan? Ingatlah bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ketika kamu meragukan keputusanmu. Akan ada momen ketika kelelahan dan ketakutan mencoba membuatmu menyerah. Namun juga akan ada momen-momen magis murni ketika kamu menyadari seberapa jauh kamu telah melangkah. Dan momen-momen itulah yang akan membuat semuanya sepadan. Jadi, tetap fokus, pertahankan keyakinanmu, dan jangan pernah meremehkan kekuatan pikiranmu. Karena mereka memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Inilah panggilanmu, inilah waktumu. Ubah pikiranmu menjadi kenyataan. Sekaranglah saatnya.